Sampai hari ini kan Pak Jokowi sama Mas Gibran nih nggak punya parpol, Mas Adi. Ini melihat ke depan situasi setelah endorsement tuah-tuah tadi, better ini Pak Jokowi ini memang gabung ke partai politik yang udah established, yang udah kuat, atau bikin baru. Kalau kita membaca langgam politik di Indonesia, Pak Jokowi ini kan punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Tantangan terbesar dari Pak Jokowi setelah tak jadi presiden itu satu. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Satu-satunya uji coba di mana Pak Jokowi itu punya kekuatan politik, bikin partai yang baru, bisa tidak bersaing dengan partai-partai yang ada. Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP, dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. PDIP catat sejarah, pertama kali mantan presiden dipecat partai, bisa bikin harga diri Jokowi jatuh. Guys, pemecatan keluarga Jokowi udah resmi disampaikan sama PDIP kemarin. Dan tau gak guys, ini tuh ternyata jadi catatan sejarah pertama kali loh seorang mantan presiden dipecat dari partai. Bagi Rocky Gerung, pengamat politik, pemecatan ini tuh karena bagi PDIP ada sikap buruk yang ditampilin sama Jokowi. Selain itu, ini juga jadi bukti prestasi presiden gak cukup buat bisa bertahan di PDIP. Harus punya nilai yang baik. Menurut kalian, Jokowi rugi apa gak nih guys dipecat PDIP? Atau justru Jokowi bersyukur dijauhkan dari PDIP? Sahabat SJN, hari ini mulai digaungkan blokir Jokowi. Jokowi diblokir. Ya, ini adalah sebuah gerakan netizen seperti kita tahu dalam dekade terakhir ini bagaimana kekuatan netizen itu berdampak signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak sedikit yang kemudian pemerintah rezim mengikuti kehendak rakyat setelah itu viral, sehingga muncul no viral no justice, dan itu adalah sebuah fakta yang semakin kesini semakin terbukti. Jadi sekarang ini ada upaya untuk membuat sebuah gerakan diblokirnya Jokowi di platform X sebagai sebuah aksi massal untuk tidak lagi atau menolak cawe-cawe Jokowi. Tempo hari ketika masih menjadi presiden, ya masih ada pembenaran karena dia klaim sebagai presiden. Tapi hari ini dia bukan lagi presiden, gayanya masih seperti presiden, cara-caranya masih berlagak seperti presiden, maka ini harus dilawan oleh netizen. Dan kita akan lihat perlawanan ini perlawanan yang tidak main-main loh. Ya, kalau sudah viral ini akan dampaknya kemana-mana ini. Jokowi diblokir. Jadi netizen sudah mulai menggerakkan jari-jarinya, jempolnya, telunjuknya untuk memblokir di akun X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, karena thumbnail terbatas ya. Tapi kita lihat nih, nanti kita akan lihat satu-satu bagaimana gerakan Jokowi diblokir ini akan berdampak terhadap menurunnya, menyusutnya pengaruh Jokowi di Indonesia tercinta ini. Gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat. Bagaimana ini dari Hercules ya, mulai dari 638. Bagaimana kalau netizen rame-rame blokir akun media sosial Jokowi di semua platform. Jadi dimulai dari X, kemudian nanti geser kemana-mana, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pokoknya blokir aja semuanya, biar dia nggak cawe-cawe lagi di medsos. Karena medsos adalah menjadi salah satu pilar tegaknya demokrasi di Indonesia hari ini, kan begitu. Nah, jadi cross untuk Jokowi. 10 tahun ngapain aja? Nah, kemarin cuma tak bisukan, malas lihat postingannya. Malam ini kutingkatkan posisinya menjadi blokir. Diblokir. Ini juga sama, diblokir. Kita lihat yang lain. Kalau perlu sekalian bikin hashtagnya. Hashtag blokir massal akun Jokowi. Tampaknya ini akan segera viral nih.
Hasil investigasi di Solo, Karanganyar, dan Boyolali makin memperkuat bahwa Jokowi itu bapak dan ibunya terindikasi PK. Wow, benarkah? Nggak main-main ini, ancaman nyata ini. Siap katanya, saya sudah blokir sejak Samsul dipaksakan naik dengan merubah undang-undang MK. Dari Adri sudah diblokir. Mana lagi? Setuju, ayo kita mulai. Gua udah blokir dari 2014. Alhamdulillah konsisten. Dari Maharani, Jokowi diblokir. Alhamdulillah sudah. Yang sudah laporkan, screenshot ya. Gas katanya. Biar habis akunnya dan nggak bisa pencitraan. Ya karena proses pencitraan dimulainya dari media sosial. NKRI darurat dengan senang hati blokir. Udah dari zaman uninstall Jokowi. Aduh. Nggak bisa ngebully dong. Iya benar ya. Tapi biarin, biar senyap. Sudah lama diblokir. Sudah dari 2014. Dari Buya blokir. Aku sudah lama blokir. Nah, jadi lihat, ini nggak selesai-selesai ini. Laporan demi laporan, blokir. Ini akan jadi gerakan dahsyat loh. Nggak ada gunanya follow Jokowi gitu. Kalau saya memang nggak pernah follow juga, nggak pernah buka juga ya. Tapi bagi yang sudah pernah, apalagi sudah follow, ini gerakan blokir. Bukan sekedar unfollow, follow, blokir. Tidak ada lagi Jokowi di Indonesia. Nah, kan kurang lebih begitu ya. Harus katanya itu dari AYEK. Sudah dari dulu. Udah ngeri nih. Nggak berhenti-berhenti sampai ke bawah ini. Blokir. Karena sampai sekarang nih masih mengerikan gerakan-gerakannya nih. Usai dipecat, Projo siap berubah jadi partai. Usai Jokowi dipecat PDIP. Organisasi Projo siap berubah menjadi partai politik dan menjadi kendaraan politik bagi Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Projo, Handoko. Menurutnya, pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi. Namun keputusan tersebut akan ditetapkan pada Kongres Projo yang berlangsung bulan Desember. Saat ini pihak Projo dan Jokowi juga belum ada pembicaraan serius tentang hal tersebut. Projo juga tetap menunggu langkah Jokowi selanjutnya. Jadi, dia partai perorangan tuh ini maksudnya barangkali ya. Kan tempo hari kita dengar ketika ditanya Jokowi gimana kalau setelah keluar dari PDIP, setelah dipecat, ya partai perorangan. Ya ini barangkali maksudnya. Pro Jokowi. Satu orang saja yang berkuasa. Harusnya namanya tadi jangan rubah ya. Partai Projo aja. Biar jelas, biar clear. Pokoknya yang mengandung kata Jokowi, blokir. Termasuk partai ini. Jadi saya udah nggak sabar ini Projo dibikin partai. Biar segera kita mudah gaungkan untuk blokir Projo. Gitu ya. Ini kemudian Gaspol hari ini. Partai baru, pembuktian Jokowi tanpa PDIP. Jadi Jokowi, si petugas partai yang berada di bawah kendali telunjuk Megawati, sekarang telah berkhianat kepada PDIP, akhirnya dipecat. Dan ini barangkali kita tunggu waktunya. Kalau Gibran jawab, tunggu saja. Jadi bahas jawaban-jawabannya, jawaban-jawaban mengerikan, jawaban-jawaban ala mafia ini. Tampaknya sih begitu ya. Jadi akan ada aksi balas dendam dari Jokowi dan keluarganya kepada PDIP yang telah dipecat oleh PDIP dengan membuat sebuah partai politik bernama Projo. Ya, Projo aja ya biar jelas kita blokirnya. Pokoknya yang ada Jojo-nya gitu. Ini akan menjadi ajang pembuktian dari Jokowi memang agar PDIP bisa nyungsep oleh aksinya Jokowi. Begitu kali ya. Pembuktian Jokowi tanpa PDIP. Ya, memang pasti jelas ya. Adi Praitno berpandangan Jokowi punya ambisi mengalahkan PDIP yang telah membesarkannya menjadi wali kota Solo.
Jadi ini apa namanya? Malin kundang ya. Persis kelakuannya berkhianat terhadap ibu kandung yang telah melahirkannya, kan begitu.